apa wali setan? Yang kenceng, waliullah apa wali setan? Wali Allah tidak menyimpan dendam di kalbunya. Wali Allah tidak menyimpan kebencian dalam kalbunya. Wali Allah menyimpan rahmah dalam kalbunya. Lu sudah jaga ini umat dengan cara merumuskan yang penting akidahnya sama walaupun partainya berbeda. Coba lihat partai-partai Islam di Indonesia sama-sama tahlilan loh ya, sama-sama ziarah ke Syekhona Khalil. Nggak tahu entah tawasulannya kurang kenceng atau apa ya, jadi nggak kepilih. Jamaah yang dimuliakan Allah, di Suriah berhasil digoreng beda politik, beda iman, hancur Suriah sekarang. Bertahan cuma beberapa kota. Irak juga hancur karena berbeda politik, dianggap beda iman. Mesir hampir hancur. Masih ingat beberapa tahun yang lalu banyak mahasiswa dari Mesir dipulangkan. Ingat gak? Rusuh di Mesir. Karena ada kelompok yang mewas-was kepada manusia, kepada rakyat Mesir. Beda coblosan, beda pimpinan, beda partai, beda iman. Ini kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang nyusup. Ini mau dicobain di Indonesia. Alhamdulillah 2019 doa para wali masih lebih kuat. Akhirnya negeri kita masih terjaga. Alhamdulillah. Saya mau tanya, mau kayak kemarin lagi? Yang kita coblos jadi menteri lagi, mau nggak? Karena yang dicoblos kan lain lagi nanti. Nggak mau. Kalau sudah jadi pemimpin, walaupun kita nggak milih, akidah Ahlussunnah mengajarkan. Antum buka semua kitab akidah Ahlussunnah, kitab Ibanah, kitab mana saja, Tohawi, semuanya mengajarkan. Kalau sudah jadi pemimpin, kita doakan kebaikan baginya. Karena mendoakan pemimpin berarti mendoakan rakyatnya. Karena kalau pemimpinnya hancur, hancur semua ini. Nah, maka teman-teman, sahabat-sahabat makan Allah, walaupun kita nggak nyoblos si fulan, dia sudah jadi menteri, dia sudah jadi presiden. Mau nggak mendoakan sedikit saja? Nggak mau? Nggak mau apa mau? Kalau nggak mau Khawarij. Yang tidak mendoakan pemimpin itu Khawarij. Mau jadi umat terbaik atau umat terburuk? Dalam hadis Muslim dikatakan sebaik-baik negeri, sebaik-baik rakyat, yang pemimpinnya mendoakan mereka, mereka mendoakan pemimpinnya. Kayaknya negeri ini goncang terus karena pemimpinnya kurang doain kita, kita pun juga jarang doain mereka. Benar ya? Jadi ini ceknya sederhana aja. Adakah kita dalam doa-doa, dalam khutbah, dalam doa jamaah mendoakan pemimpin? Kalau enggak ada, wajar negeri ini hancur. Berat ya. Banyak yang berat ya. Saya enggak maksa antum untuk doa. Tapi saya cuma mengabarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu yang mendoakan pemimpinnya. Di dalam kitab Akidah Ahlussunnah, Indonesia ini belum seberapa. Di kitab-kitab Ahlussunnah, di zaman Imam Ahmad itu disiksa oleh pemimpin.
Tapi dia diajak untuk melaknat pemimpin nggak mau. Imam siapa namanya? Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dipenjara, dirantai oleh Harun ar-Rasyid. Tapi dia tidak pernah melaknat Harun ar-Rasyid. Ketemu malah dibaca, Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Malah didoain. Ini yang disebut salamatus sadar. Mau jadi waliullah gak? Mau jadi waliullah apa wali setan? Mau jadi waliullah apa wali setan? Yang kenceng, waliullah apa wali setan? Wali Allah tidak menyimpan dendam di kalbunya. Wali Allah tidak menyimpan kebencian dalam kalbunya. Wali Allah menyimpan rahmah dalam kalbunya. Maka coba lihat hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan irhamu, irhamu, bukan abghidu. Gak ada hadis khasimu, yang ada wa aslihu. Seharusnya kiai ustadz ini gak dipengaruhi oleh jamaah. Ini jamaah pengaruhi ustadz. Jadi jamaah aja antum, ya. Ustadz jadi makmum, dibisikkan oleh pembisik, kebetulan orangnya orang partai, ya salam. Ingin menyenangkan hati jamaah, lupalah akidah Ahlus Sunnah. Antum mau bubar juga nggak apa-apa, ya. Saya tidak ikut jamaah, saya ikut imam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ikut siapa? Ikut jamaah apa ikut imam? Jadi ustadz itu jangan ngikutin selera umat. Umat ikut selera ustadz. Nanti kita ditinggal. Tinggal aja. Gak usah takut. Salah satu sifat wali Allah, la yakhafuna laumata laim, tidak takut hujatan orang yang menghujat, cacian orang yang mencaci. Usud punya usud, setiap kelompok ada walinya. Lalu kenapa kita kemudian saling benci? Suatu kali Sayyidina Ali berperang, ini perang dengan kelompok Syam. Di Syam itu ada namanya Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali berkonfrontasi, berperang dengan Muawiyah. Apa kata pembisik? Ya Amirul Mu'minin, il'an ahla Syam. Wahai Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ini nih calon khawarij yang ngomong nih. Laknat saja tuh orang Syam. Sayyidina Ali langsung lihat tuh orang. Ini orang nanti yang bakal jadi khawarij. Itu yang sekarang menghancurkan Suriah, turunan-turunan mereka itu. Jangan sampai ada di Madura turunannya, ya. Silakan dicek samping kiri ada nggak turunannya itu. Sayyidina Ali lihat, apa kata beliau? La fa ini Sayyidina Ali dizolimi kalau versi ahli politik, atau dikibulin, diperdaya kalau versi ahli politik, ditipu dengan diplomasi Muawiyah. Tapi saya tidak mengatakan itu. Ini versi politik zaman itu. Saya cuma mengatakan mereka beda ijtihad dalam politik. Jadi mereka ngompor-ngomporin, Ali, ente sudah dikibulin, ente sudah dizolimi, ente sudah ditipu. Laknat saja mereka. Apa kata Sayyidina Ali? La, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini udah perang loh, ya. Belum cuma perang-perang coblos-coblosan, enggak ada apa-apanya Indonesia. Di zaman beliau sudah perang fisik, sudah bunuh-bunuhan. Ketika diajak untuk melaknat musuhnya, Sayyidina Ali mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, La tal'anu ahla Syam, jangan laknat penduduk Syam, maksudnya Muawiyah dan pengikutnya, walaupun beda politik dan menzoliminya. Itu akidah dan akhlaknya Sayyidina Ali. Antum ikut Sayyidina Ali atau ikut pembisik yang tadi? Ya sudah. Ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat ke Rasulullah. Ya, ketika itu Nabi mengatakan, fa inna fihim al-abdal. Di Syam itu tidak boleh dilaknat karena di sana ada wali-wali abdal. Apa arti wali-wali abdal? Abdal itu setingkat di atasnya kutub, kutub di atasnya ghaus, pimpinan para wali.
Kutub, di atasnya ada Ghaus, di bawah kutub ada apa? Abdal. Tinggi nggak tuh wali Abdal? Tinggi. Kutub itu seperti Syekhana Khalil, itu wali kutub. Kalau antum wali YouTube. Wali murid, lebih sohih lagi. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kami tidak boleh melaknat Ahlus Syam? Nabi mengatakan, fa'idna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali abdal. Ditanya lagi, abdal itu apa wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, abdal itu orang yang jadi kekasih Allah, bukan bikasratis shalah wala siyam, bukan dengan banyak solat dan puasa, tapi bisalamati sudurihim, karena kolbunya, sudurnya selamat. Tidak ada kebencian. Ini sama kiai cuma beda coblosan udah berani benci. Antum belum tentu kiai, belum tentu wali. Udah berani benci kepada orang yang sudah setengah wali. Berarti kita wali apa dong? Wali genderuwo. Dia lagi ikut kayaknya tuh di belakang ya. Saya mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi, tidak punya dendam di hati. Ada yang mau ikut? Disebut salamatus sadr. Yang melazimkan ini setiap hari pasti jadi waliullah. Disebut waliullah abdal. Abdal itu artinya pengganti. Kalau kutub mati dia yang maju. Kutub mati dia yang maju. Tinggi sekali tuh wali abdal itu. Wali abdal itu mirip wakilnya menteri. Mirip apa? Kalau di struktur pemerintahan sangat tinggi sekali. Jadi saya cuma mengajak untuk move on. Apa arti move on? Apa arti move on? Lupakanlah mantan. Dia sudah menjadi kira-kira begitu ya. Kita buka lembaran baru, cari calon baru. Sepakat? Kembali ke Ahlus Sunnah. Usul akidah Ahlus Sunnah 1, tasdik bil. Nomor 2, nomor 3 itu cabang. Apa nomor 2? Ikrar bil. Nomor 3, al-amal bil arkan. Al-amal bil arkan ini cabang-cabangnya. Salah satunya sikap politik. Maka berbeda politik bukanlah beda iman, cuma beda furuknya iman. Tidak masalah, ya. Walaupun kita sudah sempat benci-bencian dulu, ya. Mohon maaf ya yang 00 sekian. 0 pertama dan 02, semoga baikan lagi. Sama-sama sarungan juga. Sama-sama tahlilan, ya salam. Saya mikir, ya Allah, pinter sekali. Dan itu orang yang buat cuma 1 orang loh di Indonesia. Yang bikin kita tengkar itu cuma 1 orang. Itu rahasia. Karena 1 orang ini, kiai menghujat kiai, santri hujat kiai, santri kemudian mencaci maki kiai, kiai pun membentak santri, semacam lah ya. Gak usah saya teruskan lagi. Pernah dulu ada jamaah mentakbirin kiai. Allahu Akbar. Dia mentak kiai. Lah kiainya takbir tiap malam. Lebih banyak daripada dia. Wiridnya kiai bisa 5.000 sampai 10.000 semalam. Ini dia 100 saja gak nyampe. Pas bilang Allahu Akbar langsung silau. Gak bisa lihat. Hati-hati ya. Jangan ulangi kesalahan yang dilakukan pembisik Sayyidina Ali. Ya. Jadi yang saya sampaikan kemana-mana ini sudah hampir setahun ini. Cuma ini. Akidah Ahlus Sunnah beda politik, bukan beda akidah. Malam tadi pun di bata-bata saya sampaikan itu. Dan saya nggak mengerti orang Madura itu kemana. Karena kopiahnya hampir sama, sarungnya hampir sama. Tahlilannya hampir sama, tawasulnya semuanya ke Syekhana Khalil.
Tapi apa yang terjadi di lapangan wallahu alam. Hadza awal marrah. Ini pertama kali saya ke Madura, ya. Negeri ada presidennya sendiri ya. Kalau di Mekah ada sendiri ya. Wallahu alam bis shawab. Ya, poinnya sudah dapat insyaallah.